pagi, perkenalkan, nama saya Yogi Ferdinand Simarmata, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta, kategori 2. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan unjuk kinerja di kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Sigunung dengan topik pembelajaran finishing atau sentuhan akhir terhadap kerajinan huruf 3 dimensi menggunakan kertas kardus. Silahkan diikuti. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu agar lebih semangat. Ya, silakan. Saya minta ketua kelas saja ya yang memimpin teman-temannya untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan, Sodip. Oke, buat teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Sodip. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kita sudah berdoa, ya. Coba dengarkan dulu. Nanti kita kerjakan itu. Saya tahu kalian sudah tidak sabar ingin mengeksekusi, tapi kita mulai dulu dengan motivasi dari saya. Gimana? Mau ya? Ya, bagus sekali, semangat. Nah, kata-kata motivasi saya pagi hari ini, seperti biasa, saya mulai dengan motivasi, adalah sebentuk kalimat yang memiliki makna. Seperti ini. Kita adalah orang-orang aneh yang mencoba menjadi unik, kemudian berkembang menjadi istimewa. Nah, kira-kira tahu nggak apa maknanya itu? Ada yang bisa menghubungkannya dengan kegiatan kalian sebagai pelajar? Oke, tidak harus sekarang kalian ungkapkan, simpan dalam hati, jadikan itu sebuah dorongan agar kalian bisa lebih semangat. Oke, dengan motivasi tadi, kita beranjak ke kegiatan mengulang dulu sebentar pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk itu, biasanya saya akan bertanya kepada kalian. Nah, ini sambil saya bertanya mengenai pembelajaran yang sudah lewat itu, saya juga ingin kalian mengisi pretest. Jadi, kita mengulang sekaligus mencoba untuk kuis seperti itu ya. Oke, saya bagikan saja langsung kalau begitu. Nah, ini sudah berbarengan dengan LKPD lainnya. LKPD yang akan kalian gunakan nantinya untuk menjalani pembelajaran. Oke ya, kelompok 1 silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Boleh diambil. Ayo, tidak perlu ragu-ragu. Iya. Lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Nah, silakan. Kelompok 3. Jovan, sebagai pengulangan pembelajaran kita sebelumnya dan penghantar juga untuk pembelajaran kita selanjutnya, kalian dapat melihat di LKPD 1. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan yang saya akan baca secara lisan, kalian coba di situ jawab ya. 3 pertanyaan dulu kita mulai. 3 pertanyaan dulu sebagai persepsi atau pengulangan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pertama itu tahapan yang bukan termasuk ke dalam tahap proses produksi adalah A. Pembahanan, B. Pembentukan, C. Perancangan, D. Perakitan, dan E. Sentuhan akhir. Yang mana kira-kira yang bukan termasuk proses produksi? Silakan. Dede. C. Perancangan. Yang bukan termasuk tahap proses produksi. Iya, betul sekali. Perancangan. Bagus. Nah, selanjutnya. Nah, di situ kan ada kalian lihat gambar di nomor 2-nya. Nah, ini adalah gambar yang kalian lihat waktu itu pada video tutorial di pembelajaran sebelumnya. Nah, gambar di samping adalah contoh dari proses produksi pada tahap apa? Pembahanan, pembentukan, perancangan, perakitan, atau sentuhan akhir. Siapa? Oke, saya coba ganti ya. Coba Sri. Sentuhan akhir.
Iya, tepat sekali. Nah, yang terakhir, sebagai awalan pembelajaran kita hari ini, ketika seseorang menggunting kertas kardus mengikuti pola huruf, nah ini pembelajaran kita di minggu lalu ini atau di pertemuan sebelumnya, maka dia sedang melakukan proses produksi pada tahap A, pembahanan, B, pembentukan, C, perancangan, D, perakitan, E, sentuhan akhir. Ayo, yang mana? Oke, silakan. Pembentukan. Iya, betul sekali. Nah, bagus. Nah, kali ini kita akan masuk ke tahap finishing atau sentuhan akhir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya ingin kalian tahu sehingga pembelajaran kita hari ini punya arah. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, tujuan pembelajaran kita itu agar anak didik sekalian mampu menuliskan daftar aktivitas tahap finishing. Jadi tahap-tahapnya nanti saya harap melalui pengerjaan LKPD dapat berjalan sesuai dengan tujuan kita ini. Lalu yang kedua, tujuan kita belajar hari ini agar kalian mampu menulis rincian tahapan finishing. Rincian tahapan finishing artinya sudah ada tahapnya, kemudian kalian jabarkan lagi dalam tahapan itu apa kegiatannya. Nah, yang ketiga, memetakan konsep finishing sesuai dengan produk yang dibuat. Setelah tahu tahap-tahap finishing, coba kalian nanti hubungkan ke produk yang kalian buat masing-masing di setiap kelompok. Nah, itu tidak perlu kalian khawatirkan, mungkin kedengarannya rumit, tapi kalian akan dibantu dengan LKPD yang sudah saya bagi ke kelompok masing-masing. Lalu yang keempat, nah ini berkenaan dengan praktiknya, yaitu melaksanakan tahap finishing. Nah ini udah mulai ada yang tidak sabaran, tidak masalah, bagus. Lalu yang kelima itu menyesuaikan kebutuhan bahan dan alat. Nah ini nanti saya akan cek bahan dan alat yang saya minta di pertemuan sebelumnya untuk dibawa, ada atau tidak di masing-masing kelompok. Maka kita masuk ke pembelajaran inti. Ya. Sebelum itu saya ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Iya, ini dia. Boleh diperhatikan ya. Sambil kalian mengerjakan, beberapa di antara dalam kelompok itu boleh memperhatikan. Nah, coba perhatikan. Ya, nah ini dia. Coba kalian perhatikan. Nah, masih ingat kalian dengan gambar ini? Ini adalah contoh karya yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, ya kan? Nah, dari sketsa, lalu apa ini? Gambar apa namanya ini? Iya, gambar rancangan sampai pada akhirnya terbentuklah huruf 3 dimensi. Nah, jadi kali ini kita akan memberikan sentuhan akhir pada karya ini. Sudah dibuka LKPD 1-nya, LKPD 1. Kan di situ ada 2 esai atau uraian. Nah, coba kalian jawab secara lisan ataupun nanti bisa kalian tuliskan di situ jawabannya. Kalau misalnya memang dari tadi kalian sudah isi tidak masalah. Nah, saya kasih waktu atau bagaimana ini untuk mengisinya itu? Yang 2 pertanyaan itu baru nanti kita akan komunikasikan lagi. Kasih waktu ya. Saya kasih waktu 2 menit. Untuk menjawab 3 menit ya. 3 menit. Oke, 3 menit saja. Cukup itu saya rasa. Karena sedikit dan memang sudah kalian pelajari. Siapa yang sudah selesai menjawab boleh langsung memberikan tanggapan. Baik, yang pertama, apakah fungsi bahan dan alat dalam finishing kerajinan huruf 3 dimensi yang kalian sudah buat? Intinya fungsi bahan dan alat dalam kegiatan finishing. Siapa?
Ya, silakan Faisal. Untuk pembantu atau pelengkap dan membantu dalam menyiapkan huruf 3 dimensi yang akan mencapai tahap atau finishing. Iya, untuk membantu menyelesaikan atau memberikan sentuhan akhir pada huruf 3 dimensinya ya. Iya, bagus sekali. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana tahap finishing kerajinan huruf 3 dimensi menggunakan kertas kardus bekas? Nah, ini pengalaman kalian juga waktu mengerjakan huruf 3 dimensinya. Bagaimana tahapnya? Berdasarkan pengalaman dan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ayo, siapa yang bisa? Oh, silakan Lola. Menurut dari kelompok kami yang kami lakukan selama membuat huruf 3 dimensi ini, sentuhan akhirnya yang pertama sekali menggunting bagian-bagian kertas kardus yang belum rapi. Yang kedua, melapisi permukaan bidang huruf 3 dimensi menggunakan sampul hias yang diletakkan pada bidang dengan lem. Yang ketiga, menutupi bagian-bagian bidang yang masih memperlihatkan bahan dasar kardus dengan menempel atau mengecat. Iya, bagus sekali Lola. Sangat teliti, sangat rinci. Ya, terima kasih Lola. Nah, jadi kalau kalian perhatikan lagi LKPD itu, nah di LKPD kedua, di situ kan ada semacam kolom yang isinya pertanyaan. Nah, di LKPD 2, di situ kalian diminta untuk menambah lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada kebingungan di dalam diri kalian atau yang menimbulkan kebingungan dalam diri kalian selama pembelajaran yang kalian telah lakukan atau pada saat ini sedang dan akan kalian lakukan nantinya, ya. Tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin dari hasil pengalamanmu melakukan kegiatan belajar hari ini dalam kolom LKPD 2 tersebut. Nah, nanti itu bisa diisi sambil menjalankan pekerjaannya boleh, atau nanti setelah mengerjakan pekerjaannya, atau berbagi. Ada teman yang memang bertugas untuk menuliskan. Nanti kamu sambil mengerjakan, boleh sambil memberikan pertanyaan kepada temanmu agar ditulisnya di situ. Boleh. Dasar bertanya kan apa? Apa lagi? Dasar bertanya itu menggunakan kata tanya. Apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, lalu kapan. Iya. Jadi itulah yang bisa kalian gunakan, kata-kata itulah yang bisa menjadi dasar untuk mengarahkan pemikiran kalian membentuk pertanyaan yang bisa dirumuskan dari pengalamanmu. Itu ya. Itu yang bisa kalian kerjakan dalam LKPD 2. Nah, selanjutnya, nah ini contoh ya, contoh. Saya kasih tunjuk di PowerPoint-nya. Nah, ini kasih contoh bagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatanmu ini bisa kamu rumuskan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini kan sudah kalian lihat hurufnya ini sudah selesai dikerjakan oleh kelompok 5 ya. Kelompok 5 kalian nyobel. Nah, nanti bisa kalian buat pertanyaan nyobel seperti ini misalnya. Nah, kalian punya pemikiran mau seperti ini nanti menghiasnya. Begitu. Boleh saja nanti kalian tanya bagaimana trik untuk melakukan finishing seperti contoh gambar. Mana tahu kalian sudah membuat contoh gambar yang mau dieksekusi atau yang mau dibuat menjadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan yang kalian cantumkan di dalam LKPD 2 tersebut. Itu ya. Oke, silakan. Oke. Jadi itu saja kalau untuk masalah yang harus kalian kerjakan sekarang atau coba cari jawabannya di dalam LKPD 1 dan 2 tadi. Nah, selanjutnya sebelum saya persilahkan untuk melihat beberapa contoh gambar, nanti saya akan memberikan beberapa contoh gambar. Nah, jadi saya akan periksa dulu kelengkapan bahan dan alat. Ya kan? Oke, saya akan cek. Cutter? Wah, belum lengkap. Selanjutnya, penggaris? Ada? Mana? Tunjukkan dulu. Ya, dikeluarkan saja di mejanya. Itu gunanya kita bekerja secara kelompok agar segala bentuk bahan dan alat dapat muat di situ. Sudah? Adanya? Oke, saya lanjutlah. Kalau begitu sambil dicari.
Pensil, ada yang bawa pensil? Coba dulu diangkat sajalah supaya saya bisa melihat semua. Iya, supaya tidak membuang-buang waktu kita juga. Iya, bagus, turunkan. Selanjutnya, penghapus. Iya, bagus. Lalu kuas. Diangkat. Kuasnya. Kalian kelompok ini sudah? Ya, bagus. Ya. Lalu palet atau tempat mencampur cat. Coba diangkat. Walaupun sudah ada catnya di situ, agak diangkat sedikit lah. Oke, bagus. Kalau begitu, sambil kalian lanjutkan mengerjakannya, saya akan memberikan beberapa contoh untuk memberikan inspirasi kepada kalian dalam memberikan sentuhan akhir pada huruf. Ini contohnya ya, kalau misalnya mau dimodifikasi pun boleh. Ya, boleh. Boleh. Dan kelompok lain pun boleh mengadopsi ini ya, tidak harus yang dengan kata jua. Boleh. Selanjutnya, untuk inspirasi kalian, ini kata peleng. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Ya, ini dia contohnya. Nah, ini ornamen pak-pak sebenarnya ini yang menghiasi permukaan dari huruf 3 dimensinya. Jadi selain kata-katanya adalah kata-kata yang mengangkat budaya lokal, yaitu bahasa pak-pak, juga ornamen yang menghiasi bentuk dari huruf tersebut. Nah, boleh juga kalian modifikasi kalau terlalu rumit, boleh disederhanakan. Kalau bisa kalian ikuti tidak masalah. Ini hanya contoh gambar sebagai referensimu. Kalian catat waktu pengerjaan yang kalian lakukan. Nah, boleh Sinola contohnya ini di kelompok ini sebagai pemantaunya. Kira-kira berapa lama ini selesai dibuat mereka ini, dicatatnya di bagian ini. Kan ada 3 bagian di situ kan, Nola kan? Ya. Boleh. Ya, silakan dikerjakan. Saya akan memantau kegiatan kalian sekarang. Ya, sambil dikerjakan saja dulu. Ya, gimana kira-kira? Sulit? Nanti ini kan, kalau bisa, agak lebih besar apa dot atau titik-titiknya ini. Apa yang cocok kira-kira warnanya? Apakah tetap hitam atau mau kalian rubah warnanya boleh ya? Tidak harus seperti ini. Ya, silakan dilanjutkan. Gimana, ada kendala kira-kira? Lumayan mudah kan desainnya kan? Ini ada yang bertugas untuk mengisi ya. Jangan ngerumpi. Gak apa-apa kalau kena chat, gak apa-apa. Tandanya kalian kan praktik itu, tidak masalah. Yang penting tetap dikerjakan tugasnya. Oh, ditambah satu lagi ternyata lupa saya. Ini coba nanti kamu jawablah, refleksi. Nanti berikan pertanyaanmu kepada mereka. Boleh dari hasil pengamatanmu yang tiba-tiba kamu dapat, atau dari pertanyaan yang sudah kamu catat sebelumnya. Itu ya. Nanti biarkan mereka yang mencoba untuk memperjelas. Oke, yang lain tolong sambil mendengar, sambil mengerjakan. Saya rasa suaranya bisa diredakan. Oke, suaranya bisa diredakan. Sekali lagi saya katakan, suaranya bisa diredakan agar kelompok berapa lupa saya? Ya, kelompok 6 dapat mempresentasikan finishing kerajinan huruf 3 dimensi milik mereka. Perhatikan, nanti boleh kalian umpan balik dengan pertanyaan.
Oke ya? Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan supaya kita dapat melaksanakan pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Guru kami dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, langsung saja kita masuk ke LKPD pertama, soal pretest atau pra-uji. Oh, sebentar. Nola, itu tidak perlu lagi. Langsung aja ke LKPD 2 ya. Itu tadi kita jawab bersama. Silakan lanjutkan. Kita lewati masuk ke LKPD 2, daftar pertanyaan siswa. Kami dari kelompok 6, anggota kelompok yaitu saya sendiri, Laura Kasliamani, dan yang kedua Seriliani, Denisa, dan Lamsiana Bintang. Produksi produk, yang sentuhan akhir atau finishing. Rumusan pertanyaan dari kelompok kami yaitu mengapa finishing sangat penting terhadap pembentukan huruf 3 dimensi. Dan yang kedua, apa saja tahap pelaksanaan atau perancangan finishing. Ke LKPD 3, tabel penyusunan jadwal. Urutan pengerjaan yang pertama, tahap finishingnya menggunting bagian-bagian kertas kardus yang belum rapi. Menurut dari yang kami lakukan, waktu yang direncanakan dalam kegiatan inti ini sangat singkat, yaitu hanya butuh 3 menit jika menurut dari kelompok kami. Dan yang kedua, melapisi permukaan bidang huruf 3 dimensi menggunakan cat dasar kalau produk akan dilukis dan lem kertas kalau permukaan akan ditempel dengan sampul hias. Waktu yang dibutuhkan yaitu 10 menit. 3. Menutupi bagian-bagian bidang yang masih memperlihatkan bahan dasar kardus dengan menempel atau mengecatnya. Waktu yang kami butuhkan 5 menit. Hanya itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh, sebentar Nola. Itu total pengerjaannya, waktu pengerjaannya berapa? Tadi sudah dibaca? 18 menit. 18 menit sampai selesai finishing ya? Ya. Oke. Nah, itu tadi presentasinya. Silakan dilanjutkan Lola. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Boleh kalian gunakan LKPD-nya. Baik, silakan Dede. Saya bernama Dedik Balangkat dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana kalian bisa secepat itu dalam finishing. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Dedik Balangkat. Bagaimana kami bisa melakukan tahap finishing dengan secepat itu? Pertama, mengunting bagian-bagian kertas kardus yang belum rapi. Karena mungkin kami hanya ada 4, tapi huruf kami juga terbilang sangat sedikit, yaitu hanya ada 4 dan pas untuk kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerjakannya hanya dalam 3 menit. Dan yang kedua, melapisi permukaan bidang huruf 3 dimensi menggunakan cat dasar. Kami membutuhkan 10 menit karena menggunakan cat juga butuh banyak waktu. Apalagi yang pertama mencampur catnya dan yang kedua menggabungkan catnya sehingga dapat menghasilkan huruf yang sudah dicat. Yang ketiga, menutupi bagian-bagian bidang yang masih memperlihatkan bahan dasar kardus. Tentu saja itu hanya membutuhkan 5 menit karena hanya tinggal menutupi. Apa sudah cukup puas? Jawabannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana? Yang lain boleh. Berdasarkan LKPD pertanyaan tadi sudah pertanyaan dengan menggunakan kata bagaimana ya, Dede ya kan? Bagaimana? Ada yang lain yang menggunakan kata tanya yang lain? Bagaimana Yobel? Yobel ini sepertinya sejak dia cuma ragu-ragu. Ya silakan Yobel, silakan. Ya. Saya Yobel Santuli. Berdiri Yobel, karena kan agak ke belakang kamu jadi supaya ke depan. Ingin bertanya yaitu tentang apa fungsi di tahapan finishing. Maksudnya apa fungsi tahap finishing itu? Karena tanpa ada finishing, karya 3 dimensi ini tampak seperti tidak hidup atau layaknya tidak seperti karya 3 dimensi. Jadi fungsi finishing ini untuk menambahkan keindahan dan untuk membuat karyanya menjadi lebih hidup atau lebih sangat berwarna. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih atas jawabannya. Ditambah lagi seperti tadi kita lihat gambar kan, waktu dia masih berbentuk mentah, masih
berbentuk kardus. Nah, ini kan masih belum enak dilihat karena dia masih nampak bahan bekasnya itu. Nah, kalau udah seperti ini jauh lebih baik dibandingkan tahapan yang sebelumnya atau tampilan yang sebelumnya. Ya, saya rasa cukup situ saja ya, supaya tidak memakan waktu juga. Ya, silakan Lola ditutup. Baik, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Oke, nah jadi saya ingin kalian untuk memberikan seperti contoh tadi atau tujuan kita yang pertama tadi, tahap-tahap yang dilakukan dalam kegiatan sentuhan akhir atau finishing. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan tahap-tahap dalam finishing? Ayo, di LKPD-nya itu lengkap itu sebenarnya kalau kalian sudah mengerjakan. Jangan si Lola aja lah. Coba gantian Sri, coba. Apa tahap-tahap dalam finishing? Nah, di LKPD boleh dilihat itu. Silakan. Oh, kamu lagi Dede ya? Silakan. Dede lah kalau begitu. Silakan Dede. 1. Menggunting bagian kertas kardus yang belum rapi. Ya. 2. Melapisi permukaan bidang huruf 3 dimensi menggunakan cat dasar kalau produk akan dilukis dan lem kertas kalau permukaan akan ditempel dengan sampul hias. 3. Menutupi bagian-bagian bidang yang masih memperlihatkan bahan dasar kardus dengan menempel dan mengecatnya. Oke, bagus sekali. Nah, itulah tahapan finishing yang berkaitan langsung dengan produk yang kita buat, yaitu kerajinan huruf 3 dimensi. Nah, sekarang tahap terakhir, maka seperti yang tadi saya katakan, kita akan mencoba mengerjakan post test. Dikerjakan LKPD berapa itu yang post test? 4, Pak. 4. Iya. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit cukup lah itu ya. Iya, silakan dikerjakan. Kita akan coba bahas. Sudah? Oke. Yang pertama, coba buka LKPD 4-nya. Nah, nomor 1, tahapan yang bukan termasuk ke dalam tahapan proses produksi adalah, nah ini tadi sudah kita jawab kan? Dan jawabannya C, perancangan. Nah, ini tadi sudah benar di awal. Kemudian, nah ini agak diganti gambarnya kan? Gambar di samping adalah contoh dari proses produksi pada tahap. Apa jawabannya sih? Bang. Sentuhan akhir. Oke, selanjutnya. Nah, ini agak beda dia sedikit dibandingkan soal pretest tadi. Ketika seseorang menutupi bagian-bagian bidang yang masih memperlihatkan bahan dasar kardus dengan menempel atau mengecatnya, maka dia sedang melakukan proses produksi pada tahap. Ya, mengingat ya sentuhan akhir. Oke, sekarang di esai. Coba ada yang bisa menjawab nomor 1 itu? Silakan. Ada yang bisa menjawab kelompok mana ini? Ya, silakan. Kembali si Dede. Silakan. Menyiapkan alat dan bahan untuk finishing. Menggunting bagian-bagian yang masih berlebihan dalam produksi. Terus Menghias huruf 3 dimensi. Memperindah produk huruf 3 dimensi. Iya, oke. Nomor 2. Coba dulu kelompok ini dulu. Kelompok berapa kalian? Kelompok 2 ya, silakan. Nomor 2-nya. Tuliskan daftar contoh aktivitas di tahap finishing berdasarkan video tutorial yang kalian amati di pertemuan sebelumnya itu. Coba. LKPD 4. LKPD 4 ya. Iya, LKPD 4 esainya. Gimana? Atau ada yang lain? Yang lain?
LKPD 4. Ya, silakan Faisal. Pertama, menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, merapikan chat-chat yang kurang rapi atau berantakan. Yang keempat, melakukan finishing. Oke, baiklah. Saya rasa kegiatan pembelajaran sudah hampir berakhir, dan sebagai penutup, saya ingin kalian mengerjakan atau mengisi lembar refleksi siswa yang ada pada LKPD 5. Atau kalau memang ada tadi yang sudah mengisi LKPD 5 itu, direfleksi, silakan boleh membacakan hasil refleksinya. Oh ya, silakan Faisal. Sepertinya kembali si Faisal ini. Silakan Faisal, dibacakan juga pertanyaannya itu ya, pertanyaan reflektifnya itu. Oke, berdiri Faisal, agar teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan suaramu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang membuatmu tertarik pada saat belajar tadi? Apa yang membuatmu tertarik pada saat belajar tadi? Silakan Faisal, apa yang membuatmu tertarik? Yang membuat saya tertarik adalah saat mencampurkan warna dan pembentukan motif 3 dimensi. Karena pada saat melakukan tahap ini terlintas inovasi untuk membentuk suatu gambar yang menarik. Oke, ya. Selanjutnya yang terakhir, apakah tantangan? Ini tantangannya yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi atau yang kalian sudah lakukan. Ya, silakan. Apa tantangannya? Kelompok inilah dulu. Karena banyak tadi saya lihat tantangan yang mereka jumpai. Ya, silakan. Tio, dirilah, diri. Bacakan dulu ya pertanyaan reflektifnya itu di LKPD-mu. Silakan. Apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Tantangan kurang alat bahan. Kurang alat dan bahan tantangannya. Selanjutnya, Catnya tumpah. Oke, ada lagi tantangan yang kamu temukan atau kalian temukan? Kekurangan kerjasama, Pak. Kekurangan kerjasama. Nah, sekali lagi, kalau diberikan kebebasan itu jangan kebablasan ya. Dibantu temannya. Sudah? Oke. Nah, ini untuk pembelajaran berikutnya, saya minta kalian itu menyiapkan bahan dan alat untuk membuat, ini kan sudah selesai nanti dicat. Nah, nanti kita akan membuat pajangannya, alasnya, gitu ya. Jadi nanti kalian saya minta untuk menyiapkan bahan kertas kardus, ya ini nanti disimpan saja ke kantor ya, susun rapi kita simpan ke ruangan. Lalu cutter atau pisau dan lem Korea atau lem G atau lem setan, lalu pensil dan penggaris. Itulah yang nanti perlu kalian sediakan minggu depan agar kalian bisa memberdirikan atau memajang karya huruf 3 dimensi ini secara bersamaan, membentuk kata yang sudah kalian sepakati bersama. Nah, saya kira itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, dan karena masih mau berlanjut lagi ke pembelajaran berikutnya, saya rasa sekian dan terima kasih.